Shalom, Getly Family yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya jika pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-32 saja. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak nampak oleh mata belum tentu tidak ada. Contoh yang pertama adalah angin, di mana kita tidak dapat melihatnya secara langsung, namun dampaknya dapat dirasakan, seperti kita menghirupnya untuk bernafas, memberikan kesejukan ketika berhembus menyentuh kulit kita, menggerakkan beberapa benda yang dilewatinya. Contoh yang kedua adalah listrik, di mana kita juga tidak dapat melihatnya, namun energi yang diubah dapat dirasakan, seperti menjadi panas, menjadi dingin, menjadi cahaya, menggerakkan segala sesuatu, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan iblis atau setan, di mana keberadaan mereka secara kasat mata sebagian besar dari kita tidak dapat melihatnya, namun memberikan dampak negatif yang begitu luar biasa bagi kehidupan manusia yang ada di sekelilingnya. Ketika kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34, menceritakan bagaimana Yesus dan para muridnya berlayar dan berlabuh di kota Gadara. Kota Gadara adalah kota yang mayoritas penduduknya dihuni oleh orang-orang bukan Yahudi. Dikatakan di daerah tersebut ada 2 orang yang kerasukan setan, di mana mereka sangat berbahaya. Ketika 2 orang tersebut melihat Yesus, sebagian besar setan yang ada di dalam diri mereka mengenalnya dan menyebutnya sebagai anak Allah yang berkuasa. Para setan tahu bahwa Yesus hendak mengusir mereka dari tubuh 2 orang tersebut, sehingga mereka memohon supaya masuk ke dalam tubuh para babi yang jaraknya tidak jauh dari mereka, di mana jumlahnya kira-kira 2000 ekor. Kemudian Yesus mengizinkannya, lalu para iblis masuk ke dalam babi tersebut, dan para babi itu melompat terjun dari tepi jurang ke danau, sehingga pada akhirnya mereka semua mati lemas. Maka larilah penjaga babi tersebut dan menceritakan ke masyarakat yang ada di dekatnya. Kemudian mereka semua keluar dan menemui Yesus serta mengusirnya. Dari cerita ini kita mendapatkan beberapa hal penting, yaitu pertama, Yesus memiliki hati untuk menyelamatkan orang-orang yang bukan Yahudi. Kedua, Yesus diakui oleh iblis bahwa ia adalah anak Allah yang Maha Kuasa. Ketiga, Yesus mengajarkan bahwa jiwa seseorang lebih berharga dari apapun juga. Dan keempat, orang yang tidak percaya ketika melihat kemahakuasaan Yesus akan merasa takut karena akan menghancurkan kehidupan mereka. Maka dari itu, di sini kita boleh belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Keberadaan iblis atau setan benar-benar nyata yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa, kecelakaan, dan kemalangan. Namun ketika seseorang terbelenggu oleh ikatan iblis dan mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka ia akan melepaskannya dan mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita mendapatkan perlindungannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa ada kuasa lain yang tidak dapat kami lihat, namun memberikan dampak negatif dalam kehidupan kami, sehingga membawa kami ke dalam dosa dan kemalangan.
Ajarkan kami untuk terus berserah, percaya dan bersandar kepadamu, sehingga kami boleh mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.